Anda masih bersama dengan Kasih Paham, kita membahas soal isu reshuffle yang mungkin saja akan terjadi entah kapan. Ketika itu dilaksanakan, sebenarnya bagaimana sih publik semestinya bisa menilai kinerja menteri, yang mana layak dipertahankan, mungkin mana yang layak diganti. Tadi di segmen sebelumnya, Valdo sempat mengatakan ini ada sih sistem penilaian tersebut. Tapi Bang Hasan, publik itu sebenarnya gimana sih cara paling ideal untuk ya menilai menteri yang ini oke, yang ini mungkin kurang oke, itu gimana, Bang? Ya sebenarnya penilaian kerja menteri jangan diserahkan ke publik. Itu udah salah. Udah salah itu ya? Kalau menurut saya itu salah. Tapi kalau hanya menilai menteri mana yang populer, itu bolehlah ke publik. Menteri mana yang terkenal, itu bolehlah ke publik. Karena ada menteri yang nggak ngapa-ngapain sebenarnya, tapi karena dia popularitasnya tinggi, sudah populer gitu. Pernah ikut election berkali-kali, dia pasti paling tinggi. Menguji kinerja menteri tanpa masyarakat tahu apa sebenarnya kerja menteri, kemudian disodorkan pilihan kayak pilihan elektabilitas, itu pasti bias popularitas, udah pasti itu. Apalagi kalau misalnya ada menteri yang sangat teknis, pekerjaannya di depan mata ada yang bikin jalan, ya kan, ada yang bikin pelabuhan, ada yang bikin bandara, ya kan, ada yang begitu-begitu. Atau ada menteri yang benar kerjanya emang di belakang meja. Secara tupoksi kerjanya di belakang, kerjanya rapat. Bapak tugas apa? Bapak apa? Saya rapat katanya. Koordinasi ini, memutuskan ini, semua tanda tangan. Kerjaan Bapak apa? Tanda tangan. Masa Bapak nggak punya kerjaan? Emang nggak punya kerjaan lapangan. Nggak mungkin tiba-tiba menteri, misalnya menteri keuangan gitu, datang sidak harga ke pasar, nggak ada urusannya dia harga di pasar. Menteri perdagangan bisa ke pasar. Kerjanya nyata, harga minyak goreng naik, dia bisa turunkan. Atau sekaligus yang kayak gitu. Atau yang bikin pelabuhan yang secara fisik itu bisa dilihat. Tapi ada menteri yang kebijakan aja. Gimana cara mengukur kinerjanya ke publik? Publik kan nggak tahu. Kalau misalnya ada ekonomi baik-baik aja, kan nggak mungkin nggak ada orang yang kerja mati-matian siang malam soal kayak gini. Pertumbuhan ekonomi kita tetap positif, di tengah negara-negara lain sedang antri jadi pasien IMF misalnya, kan berarti ada yang kerja tuh, banyak tuh orang yang kerja. Tapi orang yang kerja ini kan kita nggak tahu siapa aja namanya, apa yang dia kerjakan. Tapi bahwa ekonomi kita bagus itu kan fakta. Cuman kan kita nggak terima kasih terhadap ini. Yang kita marah adalah kalau misalnya dolar naik. Nilai tukar dolar di rupiah itu, rupiah turun, itu kita marah tuh. Tapi begitu dolar turun harganya, rupiah yang naik, kita nggak pernah memuji. Padahal pasti ada yang kerja untuk itu kan gitu. Itu kan nggak kejadian alamiah, itu kan pasti ada yang kerja tuh. Nah yang kayak gitu-gitu publik nggak. Jadi menyerahkan penilaian itu ke publik menurut saya itu dari sisi metodologi itu udah salah besar. Gimana kalau dengan yang mungkin berlomba-lomba untuk banyak-banyakan followers sama engagement akhirnya di sosial media? Akhirnya menteri supaya rapor kinerjanya dari Polster itu baik, itu akrobat, jadi pelawak, jadi entertainer di media sosial. Supaya popularitasnya tinggi. Jadi kalau popularitasnya tinggi ditanya, menteri siapa menurut Anda menteri ini baik kinerjanya? Oh ya karena saya kenal nih, saya bilang baik. Ini siapa nih menteri, saya nggak kenal nih menteri. Padahal mungkin tugasnya sentral nih. Saya bilang saya nggak puas. Kenapa? Karena saya nggak kenal. Dan saya nggak tahu kerjanya apa. Kan nggak semua menteri itu kerja. Mungkin cuma 20-30% menteri yang kerjanya nampak di kasat mata depan kita. Sisanya pekerjaan itu pekerjaan silent. Pekerjaan menterinya Valdo apa? Kan orang nggak tahu kerjaan Mensesnek itu kan nggak ada wujud fisiknya. Tapi itu sentral sekali. Nggak ada itu kacau balau negara kita. Nggak jalan pemerintahan kita. Tapi kalau ditanya misalnya, nggak masuk hitungan sama orang. Saya nggak tahu kerjanya Mensesnek apa. Gitu. Saya tahu kerjanya Valdo karena Valdo tampil di TV katanya. Bisa begitu. Jadi melemparkan kinerja ke publik itu secara metodologi udah salah. Kenapa? Pertama, publik belum tentu kenal menteri siapa. Yang kedua, kerjaan menteri publik nggak tahu. Terus orang yang nggak tahu disuruh kasih nilai. Masalahnya itu dikerjakan juga oleh teman-teman Polster. Ya apa boleh buat lah. Tapi kalau Bang Hasan nggak melakukan itu? Kita dulu pernah melakukan itu, tapi kita selalu lihat kenapa orang yang kita tahu persis nggak kerja, tapi popularitas paling tinggi. Approval ratingnya paling tinggi sebagai menteri. Ya, kan kita bingung. Ini kenapa? Tapi setelah kita cek bias popularitas. Jadi itu sejalan dengan semakin tinggi popularitas, semakin tinggi approval ratingnya sebagai menteri. Dan tentu saja Pak Valdo bahwa banyak-banyakan followers engagement sosial media ini bukan penilaian kinerja menteri bagus apa enggak dong? Ya kita menyadari bias popularitas itu sejak awal bahwa memang evaluasi ada dilakukan, yang lemah dinaikkan, yang kuat dikuatkan gitu itu ada gitu. Tapi kesadaran kita untuk melihat
tampak publik itu juga ada gitu. Makanya kita pas ngeliat gituan tuh juga ketawa gitu loh. Oh gitu loh. Tapi yang penting memang juga ada tanggung jawab moral juga memang. Di satu sisi yang juga dipertimbangkan. Bagaimana publik melihatnya dan sebagainya gitu. Karena kan dalam derajat tertentu bahwa menteri ini ya bekerja untuk kepentingan publik gitu. Tapi itu tidak hanya termanifestasi dari popularitasnya di publik gitu loh Bang. Ini kerja nih, domainnya kerja gitu. Ketika publik teriak minyak goreng gitu. Ketika publik teriak soal kebutuhan untuk vaksin. Ketika publik teriak soal butuhnya dana BLT misalnya kan untuk mendukung dan mendorong produktivitas adanya dampak-dampak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ekonomi sulit dan sebagainya. Kan itu yang menjadi keresahan publik. Dan itu tercapture memang. Keresahan publik, pikiran publik, apa yang dilakukan menteri terhadap publik itu juga dihitung gitu. Tapi ini bukan hanya sekedar popularitas. Bukan sekedar popularitas saja ya? Bukan banyak-banyakan followers TikTok gitu, nggak gitu ya? Kita sih ya namanya untuk mengenalkan diri ya silahkan aja. Tapi kalau menganggap itu KPI ya nggak tepat. Soalnya kemarin ada yang bilang gitu soalnya. Saya yakin presiden nggak pakai itu. Udah sadar dari awal. Menteri yang paling bawah itu nggak diganti. Paling bawah secara? Popularitas. Secara approval rating itu nggak ada yang diganti. Awalnya saya juga agak sedih Bang ketika ngeliat kok Menteri AI nggak nampak gitu kan. Tapi kan pas dikasih tahu sama kawan-kawan di dalam, waktu itu baru masuk kan. Ya bro, gimana? Menteri kita aja nggak punya Instagram gitu. Makanya Bro Valdo yang paling aktif di Instagram ya, karena menteri nggak punya Instagram soalnya ya. Bang Hasan, ini ada beberapa nama, kita kemarin sempat tanya kecil-kecilan lah ya ke followers kita. Kita tanya nih, dari nama-nama berikut ini yang ramai dibicarakan, mungkin nggak masuk ke dalam kabinet. Saya sebut aja beberapa nama nih. Bang Hasan, siapa tahu Bang Hasan ada yang merasa ini cocok gitu. Andika Perkasa, Tuan Guru Bajang, FX Rudi. Gimana, Bang Hasan? Mungkin nggak satu dari nama tersebut atau semuanya mungkin masuk kabinet? Ada tugas meramal ya. Cenayang. Dari secara kelayakan sama probabilitas saja, Bang. Ini kan kita ada matematika politik sendiri lah, saya yakin. Iya. Menurut saya Panglima yang tidak dapat tempat setelah menjabat itu mungkin nggak banyak. Mungkin hanya Pak Gatot. Karena kelihatan juga sangat berseberangan dengan Presiden. Jadi nggak dapat tempat berikutnya. Tapi tempat itu bisa di kementerian, bisa di lembaga negara. Tapi secara portofolio orang seperti Andika Perkasa itu sangat memenuhi syarat untuk masuk di kabinet. Kalau nggak ya memimpin lembaga negara. Ini kan kalau nggak kementerian, lembaga negara itu aja biasanya. Atau ya ada tugas lain, ada tugas khusus lain yang kira-kira ya levelnya nggak jauh beda. Dari sana kan jabatan yang setara itu banyak sebenarnya. Nah itu. Tapi kalau misalnya kayak Tuan Guru Bajang, siapa lagi tadi? FX Rudi yang kayak gini-gini. Menurut saya bukan tidak memadai untuk jadi menteri, bisa saja. Tapi menurut saya pertimbangan-pertimbangan politik nih ya. Pertimbangan-pertimbangan politik jauh misalnya gini. Mungkin jauh lebih bisa dipertimbangkan Gubernur Sulawesi Utara untuk jadi menteri daripada mantan wali kota Solo. Kan kira-kira puzzle-nya seperti itu. Ya, gitu. Atau misalnya mungkin jauh lebih bisa dipertimbangkan misalnya ada usulan dari PKS atau usulan dari Demokrat untuk masuk menjadi menteri dibandingkan usulan dari Perindo misalnya. Jadi kan puzzle itu banyak. Jadi tidak hanya individu yang berdiri sendiri. Tapi siapa yang di belakangnya juga. Jadi kalau misalnya Andika Perkasa terlalu dekat dengan Nasdem, walaupun secara kapasitas memadai, sebagai Panglima dia sangat dekat dengan Presiden misalnya, tapi kalau tiba-tiba bajunya Nasdem misalnya, bisa jadi nggak masuk. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi pertimbangannya tidak dengan faktor determinan tunggal gitu, enggak. Jadi mungkin ada 4-5 pertimbangan sehingga orang ini layak untuk masuk menjadi menteri di kabinet ketika ada reshuffle. Dan ingat, reshuffle itu menurut saya awal tahun mungkin ya ada kebutuhan itu. Tapi nanti ketika pendaftaran capres itu ada kebutuhan reshuffle lagi. Jadi menurut Bang Hasan minimal 2 kali tahun ini. Karena ada kemungkinan ada menteri kayak Pak Prabowo misalnya kalau jadi capres, ya betul, harus reshuffle menteri pertahanan. Iya kan? Kalau ada Pak Zul misalnya mau jadi cawapres, harus mundur juga. Kalau Pak Erlangga bisa jadi capres atau cawapres, mundur juga. Jadi menurut saya September atau Oktober nanti juga harus ada kebutuhan reshuffle gitu. Jadi walaupun misalnya tinggal 1 tahun mau nggak mau, tapi harus ada yang ngisi kan? Betul. Harus ada yang ngisi. Jadi yang hari ini relevan untuk soliditas politik, ya. Bulan-bulan Januari ini relevan untuk soliditas politik, tapi bulan September nanti itu harus ada karena emang kursinya kosong.
Jadi bukan karena orang dikeluarkan dari kabinet, tapi dia mau nggak mau secara aturan dia harus keluar dari kabinet gitu. Dan itu panjang juga kan Bang, maksudnya Masih 1 tahun. Iya, ada beberapa bulan lagi juga Ya, gitu loh, untuk pemerintah tetap berjalan setelah pemilu selesai, menjelang pelantikan baru. Jadi gitu. kayak gitu menurut saya. Jadi kalau dikasih nama, saya lihat misalnya kalau ini perwakilan dari sini, terus ada orang yang lebih di atas tuh, yang bisa dipertimbangkan untuk itu misalnya, gitu. Jadi ini Bang Hasan sarankan ya minimal 2 kali nih. Awal tahun prioritas politik, nanti ketika masuk pencapresan ada lagi. Tapi pertanyaannya adalah dalam setahun ini selain soal masalah konsolidasi politik, Bro Valdo, sebenarnya secara kinerja dalam setahun kerja itu dengan waktu yang mepet, mungkin masa juga adaptasi yang mungkin butuh waktu, itu bisa optimal nggak sih kalau ada menteri baru yang bekerja gitu? Ya kenapa nggak optimal Bang? Kenapa nggak optimal? Karena kan semua plan juga udah ada kan sebenarnya kan, tinggal gimana membaca dan eksekusi plannya gitu. Dan itu memungkinkan sekali. Kita kan bisa bikin rentang waktu ini kan nggak hanya sekedar apa ya. Ketika seorang menteri nih, misal dia tahu, oke, waktu saya tinggal 14 bulan, pasti dia udah bisa bagi tuh. Kapan fase dia konsolidasi birokrasi, kapan fase dia kick off, kapan fase ini, evaluasinya kapan. Dia pasti punya kesadaran itu gitu. Dan itu udah dikasih tahu juga kepada orang yang akan bertugas, nggak mungkin nggak dikasih tahu dong. This is what you have to do. Lu mesti begini, lu mesti begitu. PR kita 2 minggu ya, 2 minggu ya, 2 minggu ya, kan gitu. Gamenya Pak Jokowi kan sukanya kerja cepet gitu loh Bang. Cepat, harus kelar. Nggak bisa tipu-tipu gitu kan, kelihatan di masyarakat nggak teriak, tambah lagi kan gitu. Jadi ya dengan pola presiden yang butuh cepat gitu kan, mau bekerja di depan layar, di belakang layar, itu kan pasti dicek satu-satu. Dia kan gimana ini gitu, apa kondisi IHSG pasti dapat brief gitu. Gimana kondisi harga kebutuhan bahan pokok pasti dapat gitu kan. Dan ada instrumen negara lain juga kan yang mengecek itu gitu. Kita di sana juga ngecek itu gitu. Seberapa berpengaruh sebenarnya kalau tadi walaupun Bang Hasan tadi udah bilang ya survei-survei kepuasan publik terhadap kinerja menteri itu tidak representatif, tapi seberapa berpengaruh sebenarnya angka-angka seperti itu dalam penilaian selain penilaian internal yang dilakukan sama pemerintah terhadap kerja menteri? Iya, ya kita tahu lah mana yang kerja mana yang enggak. Kadang-kadang ngelihat itu kayak sweetener aja gitu. Ya ada bukti kuantitatif gitu. Iya ada. Tapi kan kita tahu bahwa yang bekerja itu kan laporannya juga masuk Bang ke atas gitu. Presiden kan juga turun mulu tiap hari gitu, ngecek satu-satu gitu kan. Nggak bisa ditipu-tipu lagi. Bisa nggak sih disimplifikasi selain soal urusan konsolidasi politik yang diganti itu memang karena kerjanya nggak memuaskan gitu aja? Sederhana bisa nggak? Iya, yang pasti ketika ada hal yang tidak memuaskan itu pasti ditekan terus Bang, agar terus bekerja cepat gitu. Pasti ada treatmentnya, nggak serta-merta lu nggak perform tiba-tiba nggak kayak gitu, nggak sekejam itu juga. Tapi kan kita selalu mengevaluasi, katanya mungkin persoalan ini rumit, ya kan? Persoalan ini rumit, maka harus ada perubahan peraturan dan dilakukan sama presiden. Contohnya tentang omnibus law, terkait beberapa peraturan masterpiece kan keluar di pemerintahan kali ini gitu. Karena ada concern bahwa pemerintahnya harus kerja cepat nih, ya kan? Ada resesi, waktu pendek dan sebagainya. Nggak takut gitu loh pemerintah ini, dan kepuasannya tinggi gitu. Ini kan ajaib nih gitu kan, ya kan? Habis BBM naik, tiba-tiba langsung set naik lagi gitu. Kan gitu. Jadi ya ini domainnya kerja, Pak. Jadi kalau kerjanya agak kurang ya biasanya kan gitu, presiden juga ngomong kalau seandainya salah ngadu ke saya. Itu pernah nggak sih ada menteri yang bilang, iya sebenarnya oke tapi kurang banyak waktu dikasih untuk kerja aja gitu sehingga kata jelek tuh. Ya kalau ngeles kan orang bisa ngukur juga Bang. Maksudnya ya beliau juga bukan orang yang, ya presiden paham pemerintahan, berkali-kali election, menang terus. Ya dia tahu yang mana yang bekerja, mana yang enggak. Gitu. Jadi kadang-kadang tugas dari presiden juga bisa bikin approval menteri turun. Gitu ya? Karena tugasnya tidak populer. Ya. Misalnya dikasih tugas, pokoknya ini harus golkan omnibus law. Itu menteri yang jadi penanggung jawab bisa turun popularitas. Betul. Karena kontroversial. Isu yang tidak populer di masyarakat. Gitu kan? Atau misalnya ini, tapi itu dibutuhkan loh Bang ya. Tapi dibutuhkan oleh negara. Atau misalnya rancangan undang-undang KUHP harus gol nih, menterinya turun. Jadi tapi jangan, butuh. Tapi butuh. Tapi kita butuh. Jadi jangan sangka ketika menteri bekerja dan kemudian tampil di depan, itu kemudian dia akan ini. Misalnya kenaikan BBM misalnya. Oh iya. Kamu umumin kenaikan BBM. Terus tapi kan kita negara kita butuh kayak gitu. Jadi atau misalnya soal kenaikan pajak, industri mulai ini tiba-tiba tampil pajak naik jadi 11% misalnya PPH misalnya. PPN naik jadi 11%, PPH naik jadi begini misalnya. Ini nggak populer. Menterinya turun. Jadi kalau approval itu jadikan sandaran udah kacau kabinet kita. Betul. Untungnya presiden nggak melihat itu. Tapi presiden melihat ya mana yang populer di masyarakat,
mana ini kan yang populer-populer ini penting juga untuk membangun keseimbangan lah. Jadi kayak gitu. Jadi KPI mereka dapat nih, tugas dari presiden mereka dapat nih. Tapi di publiknya ini banyak anjlok. Karena kan selalu ada kontroversi. Selalu ada kontroversi. Jadi itu nah itu juga jadi menteri begini. Kalau itu prestasi secara keseluruhan, kredit pasti diambil oleh presiden. Yang nomor satu ngambil kredit pasti presiden. Tapi itu bukan sebuah curi-curian, tapi kan memang itu kerjaan presiden. Kan kepalanya presiden. Jadi kalau siapapun, makanya kalau approval ratingnya menteri nggak mungkin mendekati presiden, itu nggak mungkin. Jauh di bawah presiden. Kenapa? Kreditnya sebenarnya diambil oleh presiden. Tapi sayangnya kalau ada kelemahan-kelemahan sektoral, minyak goreng misalnya. Itu kadang-kadang presiden nggak dapat itu ininya, disensitifnya nggak dapat, yang dapatnya menterinya. Menteri perdagangan. Tapi dunia begitu. Betul. Baik, seru sekali kita bicara soal bagaimana sih cara kita bisa menilai kabinet, menilai kerja menteri. Setelah ini kita akan bahas apa yang bisa kita expect, apa yang bisa kita harapkan di sisa pemerintahan Presiden Jokowi sampai di 2024 nanti. Tetap bersama kami di Kasih Paham.